Pemirsa, Habar Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian. Kali ini Lone Lunzal di Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan gasan Pian. Berikut berita utama hari ini. Pencuri tabung gas LPG dan uang infak di Kabupaten Tabalong ditangkap polisi. Ribuan batang bibit jeruk ilegal yang didatangkan dari Pulau Jawa dimusnahkan. Libur Tahun Baru Imlek, wisata kolam air panas Tanuhi Hulu Sungai Selatan dipadati pengunjung. Tersangka pencurian di Kabupaten Tabalong ditangkap polisi setempat belum lama ini. Tersangka pencurian berjumlah 4 orang, masing-masing berinisial A, H, M, dan Z. Tersangka A dan H mencuri tabung gas LPG 12 kg di Desa Muang, Kecamatan Jaro 25 Desember 2022. Sedangkan tersangka M dan Z mencuri uang infak di Masjid Pancasila Desa Nawin, Kecamatan Haruai 11 Januari 2023. Dari para tersangka, polisi menyita 1 tabung gas LPG 12 kg dan 1 kotak amal yang terbuat dari besi. Kapolres AKBP Anip Bastian menjelaskan para tersangka mencuri saat situasi sepi. Modus operandinya adalah tersangka masuk ke dalam sekitar masjid dan setelah menemukan kotak amal langsung diambil, dicongkel uang tersebut dengan menggunakan linggis tadi dan mengambil uang. Kalau bicara motif kurang lebih sama juga antara keduanya terkait masalah ekonomi. Karena bicara pekerjaan, kedua tersebut tidak memiliki perjanjian tetap. Para tersangka akan dikenai pasal 363 ayat 1 KUHP tentang pencurian pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Persiapan pengamanan Imlek, pemerintah Banjarmasin bersama TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya menggelar apel gabungan. Apel gabungan digelar di depan pos pelayanan Polresta Banjarmasin, kawasan Simpang Ulin, Sabtu pagi. Kapolresta Kombes Pol Sabana Atmojo mengatakan, 550 personel gabungan akan dikerahkan untuk mengamankan perayaan Imlek. Ratusan personel dari TNI, Polri, Satpol PP, BPBD, dan Dishub tersebut akan disebar ke seluruh kelenteng di kota Banjarmasin. Pemko sendiri, kemudian dari Polda ada Brimob untuk steril, terutama di handap, bahan peledak. Kemudian titik-titik yang amankan ada selain dari kelenteng ya. Terus tempat-tempat lain juga, tapi Wali bilang kemacetan lalu lintas segala. Nanti ada mobile juga kan? Ya, ada tim mobile, ada tim patroli nanti, ada tim patroli gabungan, lengkap sudah. Di kelenteng pun ada tim patroli sudah siap. Mungkin sedikit imbau. Selain yang di kelenteng juga ada yang mobile. Anggota Forkopimda Kota Banjarmasin. Selain di kelenteng, personel gabungan juga disiagakan di tempat-tempat wisata untuk mengamankan warga yang sedang berlibur. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Merayakan Tahun Baru Imlek, warga Tionghoa di Banjarmasin sembahyang di kelenteng Minggu siang. Salah satu kelenteng tempat beribadah warga Tionghoa di Kota Seribu Sungai adalah Sot Jinurani di kawasan Banjarmasin Tengah.
Salah satu warga Tionghoa, Lim Bun Hin, berharap tahun baru kelinci membawa kesejahteraan dan umur panjang. Selain itu, perekonomian yang terdampak pandemi COVID-19 juga bisa pulih lagi. Jadi toleransi ini tetap terjaga selama ini ya? Ya, toleransi, ya. Kalau harapan Pian sendiri secara pribadi di Imlek tahun ini seperti apa nih bagi kehidupan Pian? Kita mengharapkan juga, kita orang Tionghoa selalu berpegang dengan ekonomi. Semoga ekonominya makin bagus di Banjarmasin dan sekitarnya, Kalsel terutama, dan di Indonesia umumnya. Apalagi pandemi sudah mulai turun nih. Pandeminya pasti turun sudah. Iya, makanya kita berani nggak pakai masker, Pak. Selain dikunjungi warga Tionghoa, kelenteng Sotji Nurani juga menyedot perhatian warga umum karena pernak-perniknya. Tak sedikit warga Banjarmasin yang datang ke kelenteng ini hanya sekedar bersuah foto. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Pencuri tabung gas LPG dan uang infak di Kabupaten Tabalong ditangkap polisi. Ribuan batang bibit jeruk ilegal yang didatangkan dari Pulau Jawa dimusnahkan. Libur Tahun Baru Imlek, wisata kolam air panas Tanuhi Hulu Sungai Selatan dipadati pengunjung. ...2.900 batang bibit jeruk dimusnahkan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Banjarmasin akhir pekan lalu. Ribuan bibit jeruk jenis siam Banjar, santang, dan nipis ini didatangkan dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sayangnya bibit-bibit jeruk tersebut ilegal karena tidak dilengkapi dokumen perizinan dari dinas terkait. Kepala Balai Karantina Nur Hartanto mengatakan, pemilik bibit jeruk sudah diberi kesempatan untuk melengkapi dokumen perizinan. Hingga waktu yang ditentukan, dokumen yang diminta itu tidak juga diserahkan, sehingga pemusnahan dilakukan namun dengan persetujuan pemilik bibit. Ini dilaksanakan karena setelah dilakukan penahanan kemudian penolakan, ternyata tidak dapat dilakukan penolakan atau penggalian kembali ke daerah asal, sehingga setelah melebihi batas waktu yang ditetapkan maka harus dilakukan pemusnahan. Pelanggaran terkait dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Pasal 35 bahwa setiap media pembawa yang dimasukkan antar area yang pertama wajib dilengkapi dengan sertifikat karantina dan wajib dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk dilakukan tindakan karantina. Pemilik bibit jeruk melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2008 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 610 Tahun 1997 tentang peredaran bibit tanaman. Pemusnahan bibit jeruk ini disetujui pemiliknya karena jika menolak, pemilik akan dikenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 dengan ancaman 2 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan melaporkan. Puluhan warga Sungai Lulut, Banjarmasin Timur, bergotong royong membangun titian apung akhir pekan lalu. Titian apung berbahan kayu dan tong plastik ini dibangun untuk keluarga Zainal Abidin yang hidup terisolir di tengah rawa.
Sebelumnya Zainal bersama istri dan 4 anaknya terpaksa menggunakan rakit untuk beraktivitas sehari-hari. Keluarga ini hidup terisolir di tengah rawa karena titian yang menghubungkan rumah mereka dengan jalan terputus akibat banjir awal tahun 2021 lalu. Pakai getek tuh? Sekitar 2 tahunan lah orang lagi. Menyandang lah. Iya. Ini Pang, apa nih setelah yang ada kayak ini nih, katanya kalau dilintasi sampai jalan kaki tahan berapa lawas? Nggih. Tapi nggih. Ada kabar ya hendak dibangunkan jalan permanen. Ada dengarkan kabar. Harapannya ada, juga dia jualan juga susah. Tinggal mahadangannya aja lagi ya. Turun dananya dari atas sana. Nggih. Yang jelas sangat membantu sementara dulu Pak lah. Ya, sangat membantu benar nih, terima kasih benar. Akses pian jadi nyaman jadinya lah. Ya, Anak pian sekolah. Sekolahnya. Lakas. Titian apung sepanjang 40 meter ini dibangun dengan dana bantuan salah satu bank daerah. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Rampung dibangun akhir tahun 2022 lalu, jembatan Sulawesi di kawasan Pasar Lama Banjarmasin Tengah dibuka. Jembatan sepanjang 40 meter ini mulai dibuka akhir pekan lalu setelah diresmikan Wali Kota Ibnu Sina. Ibnu Sina mengatakan jembatan Sulawesi ini untuk mengurai kemacetan di kawasan Pasar Lama dan Masjid Jami Sungai Jingah. Arus lalu lintas di 2 kawasan tersebut kerap macet karena ada pasar tradisional dan kegiatan keagamaan. Dulu jembatan Sulawesi karena ini ada 1-2, jadi insya Allah hari ini kita berresmi bahasa namanya menjadi jembatan Masjid Jami Sungai Jingah. Mudah-mudahan namanya sesuai dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak Bukadis PUPR sudah bekerja keras untuk menyelesaikan jembatan ini tepat waktu. Walaupun ada dinamika, ada insiden, tetapi mudah-mudahan ada selesai ya. Terima kasih banyak juga Pak Kapolres kemarin langsung memberikan arahan sehingga proyek ini bisa selesai tepat waktu. Jembatan Sulawesi dibangun sejak tahun 2021 lalu dengan anggaran 15 miliar rupiah. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Pencuri tabung gas LPG dan uang infak di Kabupaten Tabalong ditangkap polisi. Ribuan batang bibit jeruk ilegal yang didatangkan dari Pulau Jawa dimusnahkan. Libur Tahun Baru Imlek, wisata kolam air panas Tanuhi Hulu Sungai Selatan dipadati pengunjung. Orang dengan gangguan jiwa ODGJ di Banjarmasin diwajibkan punya KTP oleh pemerintah setempat. ODGJ diwajibkan punya KTP agar tercatat di administrasi kependudukan dan hak mereka sebagai warga negara terpenuhi. Guna memastikan ODGJ punya KTP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil memberikan pelayanan perekaman KTP jemput bola. Sejak akhir tahun 2022 lalu hingga kini,
Layanan perekaman KTP di rumah tersebut sudah menyasar puluhan ODGJ. Semua warga negara itu harus memiliki data kependudukan. Dia harus tercatat di administrasi kependudukan. Itu dulu prinsip utamanya. Nah, kemudian ada beberapa masyarakat yang memang masih belum memiliki data kependudukan, itu kita lakukan jemput bola. Misalnya ODGJ, misalnya masyarakat yang memang tidak bisa melakukan pengurusan ke UPT-UPT terdekat, itu kita lakukan jemput bola. Nah, kita berharap bahwa pertama dia tercatat di administrasi kependudukan, kemudian yang kedua KTP yang dimilikinya ini kita berharap bisa dijadikan proses pengurusan bantuan sosial dan lain sebagainya. Layanan perekaman KTP jemput bola juga bisa didapatkan warga lanjut usia yang sudah tidak mampu berjalan dan penyandang disabilitas. Untuk mendapatkan layanan ini, keluarga dari lansia dan penyandang disabilitas harus melapor ke kecamatan maupun Disduk Capil. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Libur Tahun Baru Imlek, wisata kolam air panas Tanuhi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipadati pengunjung. Para pengunjung menikmati liburan bersama keluarga sambil berendam air panas dengan suhu 42 derajat Celcius di objek wisata ini Minggu pagi. Salah satu pengunjung asal Martapura, Kabupaten Banjar, Delia mengatakan berendam air panas di kolam ini membuat tubuh terasa lebih sehat. Sudah sering di sini? Sering sih. Ya, mau tanya nih, setelah berendam ini apa yang dirasakan? Badan terasa ringan, persendian yang sakit-sakit terasa enteng setelah berendam di sini. Kalau setahu ada ini air ini alami atau gimana? Ini alami, ini dari pegunungan, tapi disaring juga sama bantuan alat sekiranya tidak terlalu kotor airnya. Pengunjung lainnya asal Banjarbaru, Adi Budiono menjelaskan, ia bersama keluarga sengaja datang ke wisata ini untuk berlibur. Menurutnya kolam air panas Tanuhi sangat cocok untuk menghilangkan penat dan pegal-pegal. Kan terasa ringan gitu Pak, apa sakit-sakit gitu. Sakit-sakit apa misalkan Masih hilang sudah ya? Nih pegel-pegel gitu langsung hilang. Ini setelah berendam ini yang dirasakan itu berapa lama di sini? Ini baru 15 menit Pak. Ini 15 menit itu sudah terasa hangatnya. Apa yang diderita jadi sampai ke air Tanuhi ini? Kalau penyakit khususnya nggak ada sih, sebenarnya cuma ingin rekreasi aja. Memanfaatkan hari libur ya? Iya benar. Kolam air panas Tanuhi merupakan salah satu objek wisata di Pegunungan Loksado. Wisata ini berlokasi di kawasan Hulu Banyu, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tiket masuk ke kolam air panas Tanuhi sangat terjangkau, yakni Rp5.000 per orang. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Ada satu masjid cagar budaya di kota Banjarmasin yang tetap terjaga keasliannya. Inilah Masjid Jami Nurul Amilin atau yang biasa disebut Masjid Jami Haur Kuning. Masjid ini berada di kawasan Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan. Bangunan masjid dengan warna dominan hijau ini dibangun sejak zaman penjajahan Jepang, tepatnya pada tahun 1942.
Masjid ini telah dijadikan cagar wisata religi oleh pemerintah karena konstruksi bangunan kayunya tetap kokoh hingga kini. Sebagian besar material kayu pada masjid ini seperti dinding, tiang, pintu dan lainnya masih asli sejak dibangun. Selain itu, masjid ini juga mempertahankan bangunan tempat azan zaman dahulu yang cukup unik. Tempat untuk muazin mengumandangkan azan itu berada tepat di tengah masjid menyatu dengan tiang utama. Ketinggian tempat tersebut berkisar 4 hingga 5 meter dan dilengkapi dengan tangga berbentuk melingkar. Jadi sepengetahuan saya dan cerita saksi hidup ini yang beliau bernama Haji Mujirimi atau Haji Mujirimi, jadi tidak berubah. Jadi dari kayu semua. Cuma lantainya yang dari yang keramik oleh tokoh masyarakat yang ada di sini. Beliau membeli di Surabaya keramik, kemudian membawa ke sini, berikut membawa tukang pasang keramik. Jadi keramik begitu tukangnya dipasang di sini. Meski telah menjadi cagar wisata religi, masjid ini masih digunakan untuk ibadah salat 5 waktu dan salat Jumat. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Pencuri tabung gas LPG dan uang infak di Kabupaten Tabalong ditangkap polisi. Ribuan batang bibit jeruk ilegal yang didatangkan dari Pulau Jawa dimusnahkan. Libur Tahun Baru Imlek, wisata kolam air panas Tanuhi Hulu Sungai Selatan dipadati pengunjung. Tersangka pencurian di Kabupaten Tabalong ditangkap polisi setempat belum lama ini. Tersangka pencurian berjumlah 4 orang, masing-masing berinisial A, H, M, dan Z. Tersangka A dan H mencuri tabung gas LPG 12 kg di Desa Muang, Kecamatan Jaro 25 Desember 2022. Sedangkan tersangka M dan Z mencuri uang infak di Masjid Pancasila Desa Nawin, Kecamatan Haruai 11 Januari 2023. Dari para tersangka, polisi menyita 1 tabung gas LPG 12 kg dan 1 kotak amal yang terbuat dari besi. Kapolres AKBP Anip Bastian menjelaskan para tersangka mencuri saat situasi sepi. Modus operandinya adalah tersangka masuk ke dalam sekitar masjid dan setelah menemukan kotak amal langsung diambil, dicongkel uang tersebut dengan menggunakan linggis tadi dan mengambil uang. Kalau bicara motif, kurang lebih sama juga antara keduanya terkait masalah ekonomi. Karena bicara pekerjaan, kedua tersebut tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Para tersangka akan dikenai pasal 363 ayat 1 KUHP tentang pencurian pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan.
Persiapan pengamanan Imlek, pemerintah Banjarmasin bersama TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya menggelar apel gabungan. Apel gabungan digelar di depan pos pelayanan Polresta Banjarmasin, kawasan Simpang Ulin, Sabtu pagi. Kapolresta Kombes Pol Sabana Atmojo mengatakan, 550 personel gabungan akan dikerahkan untuk mengamankan perayaan Imlek. Ratusan personel dari TNI, Polri, Satpol PP, BPBD, dan Dishub tersebut akan disebar ke seluruh kelenteng di kota Banjarmasin. Bismillahirrahmanirrahim. Pemkot sendiri, kemudian dari Polda ada juga ada Brimob untuk steril, terutama di handap, bahan peledak. Kemudian titik-titik yang ini kan amankan ada selain dari kelenteng ya. Terus tempat-tempat lain juga, tapi Wali bilang kemacetan lalu lintas juga. Nanti ada mobile juga kan? Ya, ada tim mobile, ada tim patroli nanti, ada tim patroli gabungan, lengkap sudah. Di kelenteng pun ada tim-tim patroli sudah siap. Mungkin sedikit jadi imbau. selain yang di kelenteng juga ada yang mobile. Anggota Forkopimda Kota Banjarmasin. Selain di kelenteng, personel gabungan juga disiagakan di tempat-tempat wisata untuk mengamankan warga yang sedang berlibur. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Merayakan tahun baru Imlek, warga Tionghoa di Banjarmasin sembahyang di kelenteng Minggu siang. Salah satu kelenteng tempat beribadah warga Tionghoa di kota Seribu Sungai adalah Sotji Nurani di kawasan Banjarmasin Tengah. Salah satu warga Tionghoa, Lim Bun Hin, berharap tahun baru kelinci membawa kesejahteraan dan umur panjang. Selain itu, perekonomian yang terdampak pandemi COVID-19 juga bisa pulih lagi. Jadi toleransi ini tetap terjaga selama ini ya? Ya, toleransi ya. Kalau harapan Pian sendiri secara pribadi di Imlek tahun ini seperti apa nih bagi kehidupan Pian? Kita mengharapkan juga, kita orang Tionghoa selalu berpegang dengan ekonomi. Semoga ekonominya makin bagus di Banjarmasin dan sekitarnya, Kalsel terutama, dan di Indonesia umumnya. Apalagi pandemi sudah mulai turun nih. Pandeminya pasti turun sudah. Iya makanya kita berani nggak pakai masker, Pak. Selain dikunjungi warga Tionghoa, kelenteng Sotji Nurani juga menyedot perhatian warga umum karena pernak-perniknya. Tak sedikit warga Banjarmasin yang datang ke kelenteng ini hanya sekedar bersuah foto. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi, lawan buan redaksi, mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.